Kalian tahu nggak sih apa itu pengertian identitas remaja di era digital? Jadi, identitas remaja ini merupakan aspek penting dalam perkembangan psikososial individu yang mencakup pemahaman terhadap siapa diri mereka, bagaimana mereka melihat diri sendiri, dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Di era digital ini tuh, proses pembentukan identitas tidak hanya berlangsung melalui interaksi langsung dengan keluarga, teman sebaya, dan juga lingkungan sekitar, tetapi juga melalui dunia virtual, khususnya media sosial dan platform digital lainnya. Remaja saat ini tuh menggunakan berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan juga game online sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Melalui unggahan foto, video, status, komentar, atau bahkan avatar di game, mereka menyusun citra diri yang ingin mereka tampilkan kepada dunia. Identitas digital ini dapat mencerminkan kepribadian asli mereka, atau justru menjadi versi yang telah dipoles sesuai dengan harapan dan standar sosial di dunia maya. Interaksi virtual remaja tidak lagi terbatas pada teks saja, tetapi juga melibatkan media visual dan audiovisual. Remaja kini lebih banyak menggunakan emoji, stiker, GIF, hingga voice note untuk menyampaikan perasaan atau ekspresi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Video juga menjadi media komunikasi yang sangat populer, baik dalam bentuk video pendek seperti TikTok maupun video berdurasi panjang di YouTube. Selain itu, fenomena live streaming mulai banyak digemari, di mana remaja dapat berinteraksi secara langsung dengan audiens mereka dalam waktu nyata. Melalui live streaming, remaja tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi juga produsen yang aktif menyampaikan ide, bakat, atau bahkan kehidupan pribadinya kepada khalayak luas. Media sosial merupakan sarana utama interaksi virtual di kalangan remaja. Platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, dan juga Facebook digunakan setiap hari untuk berbagai keperluan. Mulai dari berbagi cerita pribadi, mengunggah foto dan video, hingga menjalin komunikasi dengan teman atau bahkan orang asing. Instagram dan TikTok misalnya banyak digunakan remaja untuk membangun pesona online mereka dengan mengunggah konten kreatif seperti video pendek, reels, dan story yang bersifat sementara. Sementara itu, WhatsApp menjadi media komunikasi yang lebih personal dan intensif melalui fitur chat, panggilan suara, dan juga grup. Aktivitas ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai penopang eksistensi sosial dalam dunia maya. Penggunaan media sosial di kalangan para pelajar membawa pengaruh tersendiri bagi perkembangan keterampilan sosial mereka. Penggunaan media sosial bagi para pelajar dapat dengan mudah membantu berkomunikasi jarak dekat maupun jarak jauh tanpa bertatap muka. Adapun dampak positif pada interaksi sosial di ruang virtual, yang pertama adalah memperluas jejaring pertemanan. Hal ini dikarenakan melalui media sosial bisa saling berinteraksi dengan teman-temannya berbagai tempat tanpa mengenal batas. Mereka juga bisa berinteraksi kembali dengan teman lamanya. Baik TikTok maupun Instagram dianggap berperan penting dalam persahabatan antar siswa, dengan saling berbagi momen dalam bentuk foto atau video, dapat membantu kedekatan antar individu dengan yang lain. Penggunaan media sosial di kalangan para pelajar membawa pengaruh tersendiri bagi perkembangan keterampilan sosial mereka. Penggunaan media sosial bagi para pelajar dapat dengan mudah membantu berkomunikasi jarak dekat maupun jarak jauh tanpa bertatap muka. Adapun dampak positif pada interaksi sosial di ruang virtual, yang pertama adalah memperluas jejaring pertemanan. Hal ini dikarenakan melalui media sosial bisa saling berinteraksi dengan teman-temannya berbagai tempat tanpa mengenal batas. Mereka juga bisa berinteraksi kembali dengan teman lamanya.
Baik TikTok maupun Instagram dianggap berperan penting dalam persahabatan antar siswa. Dengan saling berbagi momen dalam bentuk foto atau video, dapat membantu kedekatan antar individu dengan yang lain. Yang terakhir, menambah sumber belajar. Media sosial bisa membantu remaja yang masih sekolah dalam memperoleh data mengenai pelajaran dan ilmu-ilmu lainnya di luar sekolah. Pelajar dapat berbagi ilmu dengan semua pengetahuan yang telah ia dapatkan. Pelajar juga dapat membaginya di akun media sosialnya, mengakses informasi, dan membaginya dengan lancar. Sebagai platform untuk memperbarui diri atau pula update skill, yang mana banyak informasi mengenai pengetahuan maupun perkembangan sosialnya. Pelajar juga dapat belajar dari berbagai sumber meskipun berkomunikasi jarak jauh dengan guru. Selain dampak positif, media sosial juga bisa memberikan dampak negatif terhadap kalangan pelajar, antara lain, yang pertama, kurangnya etika dalam berkomunikasi. Banyak para pelajar yang mengalami pengalaman buruk pada saat menggunakan media sosial. Pengalaman buruk tersebut meliputi banyak dijumpai komentar-komentar negatif, kata-kata kasar yang bermunculan baik di akun pribadi maupun di akun orang lain. Kurangnya etika sopan santun dalam memberikan komentar di dunia maya. Kurangnya etika berbahasa dalam media sosial. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam menghargai orang lain. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa media sosial yang paling sering digunakan remaja saat ini adalah Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Sebagian besar remaja lebih sering berinteraksi secara online dibandingkan langsung karena faktor kemudahan dan fleksibilitas. Meskipun ada yang tetap memilih interaksi langsung untuk membangun kedekatan emosional yang lebih kuat. Pola komunikasi remaja mengalami perubahan, menjadi lebih singkat, cepat, dan berbasis teks atau gambar dibandingkan percakapan tatap muka. Interaksi di media sosial berdampak beragam terhadap hubungan nyata. Banyak yang berpendapat bahwa interaksi virtual bisa melemahkan hubungan di lingkungan sekitar karena mengurangi interaksi fisik. Hubungan dengan teman sekitar tetap terjaga walaupun tidak saling mengikuti di media sosial, asalkan komunikasi langsung tetap dilakukan. Namun, interaksi online memang berpotensi menimbulkan salah paham karena ketidakadaan ekspresi nonverbal. Mengenai identitas, banyak remaja merasa ada perbedaan antara identitas digital dan identitas nyata mereka, dengan beberapa menampilkan citra yang lebih baik di dunia maya. Selain itu, tekanan untuk tampil sempurna di media sosial cukup sering dirasakan dan berpengaruh negatif terhadap kepercayaan diri, membuat sebagian remaja merasa cemas atau kurang percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih udah nonton. Bye-bye.